Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang pertarungan politisi, tetapi juga selebritas yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Fenomena sejumlah artis berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi calon legislatif di pemilu tahun 2024 ini mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Pengamat politik menyebut keputusan partai politik mengusung artis sebagai calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2024 masih dilandasi nafsu untuk mendongkrak jumlah kursi di parlemen ketimbang memperkuat kerja-kerja legislasi. Beberapa ada yang lolos ke Senayan dan ada beberapa juga yang gagal. Sebagai artis, harus diakui memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya karena lebih dikenal oleh masyarakat sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan suara dari rakyat. Namun hal itu nyatanya tak dialami semua artis-artis yang namanya sudah begitu terkenal. Tak ada jaminan jika akan terpilih dan lolos maju mendapatkan kursi di DPR. Selain itu, tak menutup kemungkinan juga mereka harus tetap mengeluarkan banyak uang untuk kampanye. Berikut ini adalah daftar artis calon legislatif yang kesulitan lolos menjadi anggota DPR RI berdasarkan jumlah aktual KPU sementara. Yang pertama ada Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur pertama kali mengikuti pemilu 2024. Ustadz Yusuf Mansur memperoleh 1.261 suara. Dia adalah calon dari Partai Perindo di daerah pemilihan Jakarta 1. Selain suara Yusuf Mansur yang minim, Perindo juga diperkirakan tak lolos ke DPR. Kemudian yang kedua ada Mahesa Andika Setiawan. Mahesa Andika Setiawan alias Andika Kangen Band memperoleh 5.321 suara. Ia mencalonkan diri sebagai calon dari Partai Demokrat di daerah pemilihan Lampung 1 dengan perolehan suara kurang dari 10.000. Peluang Babang Ganteng untuk mencapai Senayan sangat kecil. Kemudian ada Wanda Hamidah. Calon legislatif Partai Golkar lainnya Wanda Hamidah jika diperkirakan akan kesulitan kembali ke Senayan sebab menurut data aktual KPU, Wanda memperoleh 3.398 suara di 4.952 TPS di Dapil Jakarta 1. Suara Wanda menduduki peringkat kedua dari 6 caleg Golkar yang maju di daerah pemilihan ini. Hanya saja dibandingkan caleg dari partai lain, perolehan suara Wanda Hamidah masih terbilang rendah dan belum lolos masuk 6 besar. Kemudian ada Vicky Prasetyo. Artis Vicky Prasetyo juga diperkirakan akan gagal di Senayan. Berdasarkan data aktual KPU, Vicky Prasetyo calon Perindo hanya memperoleh 1.789 suara. Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat 6. Kemudian ada Aldi Taher. Senada dengan Vicky Prasetyo, artis Aldi Taher mungkin tak bisa merasakan empuknya kursi pengurus. Di daerah pemilihan Jawa Barat 7, Aldi Taher hanya meraih 984 suara.
Kemudian ada Vena Melinda. Di antara rekan-rekan partainya, khususnya Perindo, Vena Melinda meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Hingga berita ini diturunkan, total suara Vena Melinda adalah 10.961. Namun peluang Vena Melinda kembali ke DPR kecil karena Perindo diperkirakan tidak akan melewati ambang batas parlemen. Vena Melinda yang maju dengan kendaraan Partai Perindo itu bertarung di Dapil Jatim 6 wilayah Kediri, Blitar, dan Tulung Agung. Kemudian ada nama Neno Warisman, maju menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Timur melalui Partai Gelora. Neno Warisman dipastikan gagal menjadi anggota DPR RI. Kemudian ada nama Norman Kamaru. Norman Kamaru menjadi caleg dari Partai PKB Dapil Gorontalo dengan perolehan suara terkecil. Mantan anggota Polri yang viral karena joget caya-caya ini dipastikan akan menjadi caleg yang gagal. Kemudian ada nama Dede Sunandar. Dede Sunandar sampai menjual 2 mobilnya untuk modal nyaleg. Namun sayangnya Dede Sunandar juga harus menelan pil pahit dan mengubur mimpinya untuk menjadi wakil rakyat pada pemilu ini. Lantaran ia hanya memperoleh suara yang kecil. Dede Sunandar maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi lewat Partai Perindo. Selanjutnya ada nama Opi Kumis. Opi Kumis harus sampai menjual burung kesayangannya seharga 25 juta rupiah untuk menambah modal kampanye di pemilu 2024. Namun nyatanya perolehan suara Opi Kumis terbilang kecil dan diperkirakan tidak lolos jadi anggota legislatif. Opi Kumis maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta lewat Partai Amanat Nasional dengan daerah pemilihan atau Dapil Jakarta 6. Selanjutnya ada tokoh Ade Armando. Ade Armando berhasil mendulang suara cukup melimpah, namun gagal lolos menjadi anggota DPR lantaran Partai PSI yang mengusungnya diprediksi akan gagal menembus syarat 4% suara ambang batas parlemen. Ade Armando maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jakarta 2. Kemudian ada nama Fahri Hamzah. Nama Fahri Hamzah juga hampir dipastikan gagal menjadi anggota DPR seperti halnya dengan 2 tokoh sebelumnya. Fahri Hamzah juga berhasil meraup suara yang besar di Dapil Nusa Tenggara Barat 1. Namun sayang suaranya yang besar tersebut tidak mampu mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Itu semua karena Partai Gelora yang jadi kendaraan politiknya tidak mampu menembus 4% ambang batas parlemen sebagai syarat untuk meloloskan caleg ke DPR RI. Berikutnya ada nama Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul baru memperoleh 2000-an suara dari hampir 6.000 TPS. Politisi dengan nama panggilan Poltak ini mendapatkan suara yang terbilang kecil, tertinggal jauh dari pesaingnya di pemilu 2024 ini.
Ruhut Sitompul bertarung di Dapil Sumatera Utara 1 bersama Partai PDIP. Kemudian ada nama Giring Ganesha. Nama Giring Ganesha bernasib sama seperti Helmi Yahya, walaupun mendapatkan perolehan suara yang lumayan besar di Dapil Jawa Barat 1. Giring Ganesha juga diperkirakan menjadi caleg gagal karena maju lewat Partai PSI. Kemudian yang terakhir ada nama Grace Natali. Nama Grace Natali, mantan Ketua Umum Partai PSI ini sebenarnya berhasil mendulang suara yang berlimpah. Namun suara yang berlimpah tersebut akan sia-sia karena tak mampu mengantarkannya ke kursi DPR RI. Lantaran PSI partainya kemungkinan besar gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% suara nasional.